Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani dengan NPM 213515516109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi reformasi administrasi, yaitu pengertian dan makna birokrasi. Pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem kerja pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kita perlu objektif dan terbuka untuk melihat bahwa tata kerja ini untuk tujuan bersama, bukan per individu atau per orang. Dalam literatur ilmu administrasi, sekurang-kurangnya terdapat 7 pengertian yang terkandung dalam birokrasi. Yang pertama, organisasi rasional. Birokrasi organisasi rasional dalam pengertian ini, birokrasi dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Yang kedua, ketidakefisienan organisasi. Birokrasi sebagai pemborosan yang dilakukan oleh organisasi. Pemborosan yang dimaksudkan adalah pemborosan dalam segi waktu, tenaga, finansial, maupun sumber daya lainnya. Yang ketiga, pemerintahan oleh pejabat negara. Birokrasi sebagai aturan yang dijalankan oleh para pejabat. Birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, administrasi negara. Birokrasi sebagai administrasi publik. Birokrasi dalam hal ini disamaartikan dengan administrasi publik. Yang kelima, administrasi oleh pejabat. Birokrasi sebagai administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai. Yang keenam, bentuk organisasi dengan ciri dan kualitas tertentu seperti hierarki serta peraturan-peraturan yang ketat. Birokrasi sebagai organisasi. Organisasi yang dimaksudkan adalah memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal. Salah satu ciri masyarakat modern yang mutlak. Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern. Bagi masyarakat modern, keberaturan merupakan sebuah kemestian. Selanjutnya, fungsi birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, ada spesialisasi yang memungkinkan produktivitas. Yang kedua, struktur yang memberikan bentuk pada organisasi. Yang ketiga, predictability atau keadaan yang dapat diramalkan dan stabilitas yang dapat dikerjakan. Dan yang keempat, ada rasionalitas yang dapat diuji dan diunggulkan dalam tindakan menciptakan sinergi untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, jenis-jenis birokrasi. Pertama, the cabinet department atau departemen-departemen di dalam kabinet. Birokrasi ini terdiri ke dalam departemen-departemen yang dibagi berdasarkan tugas yang dimiliki, contohnya seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, federal agencies atau agen-agen federal. Agen-agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dibentuk dan dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu. Misalkan saja seperti FBI atau NASA. Dan yang ketiga, Federal Corporation atau perusahaan-perusahaan federal milik federal. Birokrasi ini memadukan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan sekaligus lembaga bisnis. Yang keempat, Independent Regulatory Agencies atau agen-agen pengaturan independen. Pembentukan birokrasi ini karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi pada dunia bisnis yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, 2 mitos dalam sistem politik barat tentang birokrasi. Yang pertama, ada birokrasi sebagai sumber keburukan. Menurut Harold J. Laski, birokrasi sebagai pelaksana rutinitas dalam administrasi mengorbankan fleksibilitas demi peraturan yang kaku, mengulur proses pembuatan keputusan dan menolak eksperimen. Yang kedua, birokrasi menjalankan peran kepahlawan. Max Weber merupakan pendukung terkemuka pada pandangan ini. Ia menyatakan bahwa birokrasi mampu mencapai tingkat efisien yang paling tinggi serta bentuk administrasi yang paling rasional, karena birokrasi merupakan pelaksanaan pengendalian melalui pengetahuan. Selanjutnya, dimensi birokrasi.
Yang pertama, sebuah model atau tipe organisasi. Birokrasi merupakan salah satu model atau tipe organisasi yang digunakan oleh organisasi-organisasi besar dengan tata kerja yang rumit seperti organisasi pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sebuah sistem organisasi. Pada ini menunjukkan proses dan mekanisme yang rumit dan luas dengan dampak ikutan yang berpengaruh luas. Dan yang ketiga, sebagai sebuah budaya atau tata nilai. Tata hubungan di antara jabatan-jabatan, antar aparatur, antar unit, antar instansi, serta kementerian pemerintahan. Ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Struktur hierarki dengan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah. Yang kedua, posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas atau jelas. Yang ketiga, aturan, regulasi, dan standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat, personil yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karir dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan kinerja. Max Weber memandang birokrasi sebagai istilah kolektif. Istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok orang di mana pekerjaannya jelas dan pasti serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi. Yang kedua, sebagai alat kekuasaan. Sebagai alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Yang ketiga, birokrasi sebagai alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik. Dalam melaksanakan tugas, birokrat memiliki dua asas. Yang pertama, ada asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna yang luas. Asas ini selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum. Yang kedua, asas vis aermesen atau diskresi, yang artinya setiap birokrat yang diberikan kebebasan untuk menggunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas yang tidak bertentangan dengan hukum atau legalitas untuk bertindak pada suatu masalah yang penting dan mendesak di mana aturannya belum ada. Selanjutnya yang terakhir ada hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan birokrasi sebagai aparatur pemerintah. Kewajiban setiap aparatur pemerintah atau birokrat. Yang pertama, patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wajib membuat keputusan atau kebijakan tentang suatu hal meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan susunan pembagian tugas. Yang keempat, melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Yang kelima, melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sekian pembahasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.